Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Ulfa Rahma, Tatimatul Fikriyatin Nisa, dan Furida Ainindia akan menjelaskan mengenai PowerPoint dan video. Subbab yang kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian PowerPoint. Yang kedua, pengertian video. 3, cara pembuatan dan pengoperasian PowerPoint. Kemudian yang keempat adalah cara pembuatan dan pengoperasian video. Pengertian PowerPoint. PowerPoint merupakan salah satu media pembelajaran untuk menyampaikan presentasi. PowerPoint merupakan bagian dari keseluruhan presentasi maupun menjadi satu-satunya sarana penyampaian informasi. Microsoft PowerPoint sangat mendukung dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Fungsinya terkait sebagai media pembelajaran menempatkan PowerPoint menjadi alternatif ketika peserta didik mulai jenuh dengan materi yang hanya dilihat di papan tulis. Microsoft PowerPoint memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama menyediakan banyak pilihan media presentasi. Yang kedua, presentasi multimedia. Kita dapat menambahkan berbagai multimedia pada slide presentasi seperti GIF, picture, clip art, audio, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pemakaian slide presentasi ke dalam CD. Yang keempat, modus slideshow yang lengkap. Yang kelima, ada custom animation. Pengertian video. Secara historis, kata video berasal dari kata Latin videre tusi, yang kemudian digunakan untuk menciptakan istilah baru vidi, dan pada akhirnya diubah menjadi video. Secara umum, definisi dari video adalah rekaman gambar visual bergerak yang dibuat secara digital atau pada kaset. Pengertian video menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukiman, video adalah media yang dapat diperlihatkan gambar disertai dengan suara dan ditampilkan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, menurut Azhar Arsyad, video adalah media elektronik untuk merekam, menyalin, memutar ulang, menyiarkan, dan menampilkan media visual bergerak. Yang ketiga, menurut Cecep Kustandi, yaitu video adalah alat yang dapat memaparkan proses menyajikan informasi, mengajarkan keterampilan, mempengaruhi sikap, menyingkat atau memperlambat waktu dan kejelasan konsep yang rumit. Yang keempat, menurut Arif S. Sadiman, video adalah suatu media pengirim pesan yang dapat menampilkan suara serta gambar bergerak. Yang kelima, menurut Daryanto, video merupakan rekaman digital dari sebuah gambar atau kumpulan gambar seperti animasi atau film. Yang terakhir, menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatengo, video adalah program, film, atau produk media visual lainnya yang menampilkan gambar bergerak dengan atau tanpa audio yang direkam dan disimpan secara digital. Subbab yang ketiga yaitu tentang cara pengoperasian dan pembuatan PowerPoint. Pertama, kita buka Microsoft PowerPoint. Yang kedua, menentukan tema. Pada tab file di pita, pilih baru, lalu pilih tema PowerPoint. Akan menampilkan peratinjau tema dengan 4 variasi warna untuk dipilih dari sisi kanan. Selanjutnya, klik buat atau ambil ragam warna, lalu klik buat. Yang ketiga, menyisipkan slide. Di tab beranda, klik bagian bawah slide baru, lalu pilih salah satu tata letak. Yang keempat, menambah teks. Klik tempat penampungan teks dan mulailah untuk mengetik. Yang kelima, memformat teks. Caranya, pilih teks. Di bawah alat menggambar, pilih format. Mengedit teks. Caranya, untuk mengubah warna teks, pilih isian teks, lalu pilih ubah warna. Untuk mengubah warna kerangka bentuk teks, pilih kerangka teks, lalu pilih sebuah warna. Untuk menerapkan bayangan, pantulan, cahaya, kemiringan, rotasi 3 dimensi, transformasi, pilih efek teks, lalu efek yang diinginkan. Yang keenam, menambahkan gambar. Untuk menyisipkan gambar yang disimpan di drive lokal atau server internal, klik gambar, telusuri gambar, lalu pilih sisipkan. Untuk menyiapkan gambar dari web, pilih gambar online dan gunakan kotak pencarian untuk menemukan gambar. Yang terakhir, pilih gambar lalu klik simpan. Cara yang ketujuh, menambah bentuk. Pada tab sisipkan, pilih bentuk lalu pilih bentuk dari menu yang muncul. Di area slide, klik dan seret untuk menggambar bentuk. Pilih tab format atau format bentuk pada pita, buka galeri, gaya bentuk. Untuk
dengan cepat menambahkan warna dan gaya, termasuk bayangan, ke bentuk yang dipilih. Yang ke-8, menambah catatan pembicara. Untuk membuka panel catatan pada bagian bawah jendela, klik catatan. Klik di dalam panel catatan di bawah slide tersebut dan ketik catatan Anda. Cara yang ke-9, menyimpan materi presentasi. Pada tab file, pilih simpan, pilih atau cari ke folder. Dalam kontak nama file, ketikkan nama presentasi Anda, kemudian pilih simpan. Dan terakhir, jika ingin menyajikan ke orang yang tidak berada di tempat, klik sajikan online untuk menyetel presentasi di web, lalu pilih salah satu opsi berikut. Menyiarkan presentasi PowerPoint secara online kepada audiens jarak jauh, menampilkan catatan pembicara saat menyampaikan peragaan slide. Yang terakhir, untuk keluar dari tampilan peragaan slide, bisa kita klik ESC. Selanjutnya, ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum membuat materi presentasi di PowerPoint. Yang pertama, menentukan tujuan melakukan presentasi. Tujuan harus jelas dan spesifik. Kedua, mengenali audiens siapa yang akan mendengarkan presentasi. Beberapa hal yang harus diketahui, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang sosial budaya, kedudukan jabatan, dan jumlah. Yang ketiga, menentukan media apa yang akan dipakai untuk melakukan presentasi. Misalnya, media yang digunakan yaitu OHP. Maka kita tidak mungkin menggunakan custom animation, sound, dan klip video. Yang keempat, membuat outline presentasi. Tuliskan outline di atas kertas atau dalam dokumen Microsoft Word atau langsung di atas slide PowerPoint. Yang kelima, menuangkan desain di atas slide PowerPoint. Lengkapi outline yang sudah dibuat dengan keterangan tambahan. Yang keenam, menambahkan multimedia ke dalam slide. Kita dapat menambahkan clip art, picture, atau gambar lainnya. Kita juga dapat menambahkan efek animasi, background audio, dan video. Yang ketujuh, sebelum menyelesaikan desain, ulas ulang desain yang telah kita buat. Lakukan perbaikan-perbaikan jika diperlukan, hingga telah yakin presentasi telah seperti yang diinginkan. Prosedur utama penggunaan video dalam pembelajaran. Siapkan media video yang akan ditonton. Syarat-syaratnya yaitu isi video yang ditampilkan harus berkaitan dengan tema atau topik pelajaran. Kemudian, gambar-gambar yang ada di dalam video tidak memuat unsur pornografi, tindakan susila, tindakan yang menistakan ras, dan tindakan kekerasan. Durasi setiap video tidak terlalu panjang. Disarankan hanya sekitar 3 sampai dengan 5 menit saja. Kedua yaitu siapkan perangkat pendukung, misalnya LCD proyektor, perangkat audio atau speaker yang siap digunakan, kemudian ruangan yang kondusif dari suara bising dan cahaya yang terlalu terang, pengaturan tempat duduk peserta didik agar lebih nyaman dalam menonton video. Cara pembuatan dan pengoperasian video, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Sajikan materi pada slide PowerPoint. 2. Tambahkan animasi yang sesuai dan transisi slide sehingga video tampak lebih menarik. 3. Simpan dokumen PowerPoint dalam format video dengan cara klik tab file. 2. Klik export. 3. Klik create a video. 4. Klik menu presentation quality. 5. Klik record timing and narration. 6. Klik start recording. 7. Saat PowerPoint masuk dalam mode show, silakan jalankan dan jelaskan isi presentasi. Yang ke-8, setelah selesai menjalankan semua slide, tekan tombol ESC. Yang ke-9, klik tombol Create Video. Yang ke-10, ketik nama video dan tekan tombol Save. Membuat video berbasis gambar dengan OLED. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan bahan video. Dengan cara, jalankan aplikasi OLED Video Studio. 2. Buka folder atau combo box dan pilih image. 3. Klik icon load image dan buka seluruh koleksi gambar atau foto yang akan dijadikan video. Silakan persiapkan judul, gunakan judul dengan video AFI atau GIF. Drag gambar atau foto ke timeline. Tambahkan waktu tayang gambar atau foto tersebut. Untuk mendapatkan pembukaan gambar atau foto menjadi lebih menarik, klik menu efek. Dapat dipilih pada block direction.
Silakan diuji coba dengan mengklik project pada layar home dan klik play. Perhatikan sinkronasi antara judul, musik, pengiring, efek, teks, dan gambar. Lanjutkan dengan mendrag gambar atau foto lain. Silakan untuk menambah efek, musik, dan teks. Kemudian menyimpan dokumen dan hasil pembuatan video. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.